Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang cara membaca alat ukur dengan baik dan benar. Baik, sebelum memasuki pada pembahasan inti, kita akan membahas tentang apa sih alat ukur itu. Alat ukur adalah instrumen yang digunakan untuk menentukan nilai suatu besaran secara kuantitatif. Dengan kata lain, alat ukur digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap panjang, massa, suhu, waktu, arus listrik, ataupun lain-lainnya. Baik, di sini kita akan langsung saja membahas tentang apa sih jangka sorong itu. Jangka sorong adalah suatu alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan mistar ataupun penggaris. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter luar, diameter dalam, ataupun kedalaman dari suatu lubang. Jangka sorong sendiri memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Dan apabila dibandingkan dengan mistar biasa, tentu saja jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang jauh lebih tinggi. Nah, dari gambar sudah terlihat bahwasanya jangka sorong memiliki beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu rahang luar. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter luar ataupun panjang dari suatu benda. Rahang luar biasanya terletak di bagian bawah dari suatu jangka sorong. Yang kedua yaitu rahang dalam. Rahang dalam digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Rahang dalam terletak di bagian atas dari suatu jangka sorong. Untuk yang ketiga yaitu skala utama. Skala utama merupakan bagian seperti mistar yang berguna untuk menunjukkan ukuran dalam satuan cm maupun mm. Skala ini memberikan angka dasar dari suatu pengukuran yang telah dilakukan. Untuk yang keempat yaitu skala nonius. Skala nonius merupakan skala tambahan yang berguna untuk memberikan ketelitian lebih tinggi. Skala nonius digunakan bersamaan dengan skala utama untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Untuk yang kelima yaitu tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu lubang ataupun celah suatu benda. Tangkai kedalaman terletak di bagian samping belakang jangka sorong dan memiliki bentuk seperti batang tipis. Untuk yang terakhir yaitu baut pengunci. Baut pengunci berfungsi sebagai pengunci posisi rahang setelah melakukan pengukuran. Ini garis bawah ini digunakan untuk membaca skala utama dari jangka sorong. Nah, untuk yang bawah ini, yang lebih kecil ini, digunakan untuk membaca skala nonius yang ada di jangka sorong. Nah, untuk ini adalah objek-objek yang bisa digunakan sebagai objek ukurnya. Nah, ini perbesaran dari garis di sini. Apabila tidak kelihatan di sini, maka bisa lihat di sini langsung. Nah, untuk yang pertama, kita bisa langsung saja mempraktekannya ya. Yang pertama saya akan mencoba menggunakan kelereng. Nah, tinggal kita pencet. Nah, untuk menggerakkan ini supaya mengapit bolanya, maka ini bisa digeser langsung. Nah, sampai tidak bisa bergerak. Nah, kalau tidak bisa bergerak, sudah berarti kita bisa mengecek langsung. Nah, di sini untuk skala utamanya yaitu berada pada titik 1, karena di sini sudah berbatasan langsung dengan skala nonius. Berarti untuk skala utamanya yaitu 1. Nah, untuk skala noniusnya sendiri yaitu kita harus mencari garis bawah ini yang sejajar dengan garis dari sumbu skala utama. Nah, yang sejajar antara ini dan ini. Nah, mari kita coba. Berarti untuk skala noniusnya yaitu, nah ini kan 0. Ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Berarti untuk skala noniusnya yaitu 0,06. Sehingga untuk mencari skala keseluruhan yaitu skala utama ditambah dengan skala noniusnya. Sehingga mendapatkan hasil 1,06. Mari kita cek apakah jawaban kita benar. Ya, benar sekali. Jadi untuk skala semuanya yaitu didapatkan 1,06. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengecek besarnya ini balok. Nah, untuk balok sendiri nanti kita tinggal seperti ini tadi. Terus kita baca, ini berada pada 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, dan 2,5.
Berarti untuk skala utamanya yaitu 2,5. Nah, untuk skala noniusnya sejajar itu pada bagian ini kan yang sejajar, sehingga skala noniusnya didapatkan yaitu 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Nah, skala noniusnya didapatkan 0,06 sehingga secara keseluruhan yaitu panjang baloknya 2,56. Mari kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Nah, benar sekali. Nah, selanjutnya selain untuk mengukur panjang balok, kita juga bisa mengukur lebar dari balok tersebut ataupun ketebalan dari baloknya. Nah, caranya tetap sama, kita tinggal menggerakkan, terus kita tinggal menghitung. Nah, ini kan posisinya di 1, terus ini berarti 0,9, 0,8, 0,7. Berarti skala utamanya yaitu 0,7. Untuk skala noniusnya yang paling sejajar di sini, sehingga skala noniusnya yaitu 0, 0,01, 0,02, 0,03, dan 0,04. Sehingga didapatkan skala noniusnya yaitu 0,04. Maka ketebalan balok tersebut yaitu 0,73. Mari kita cek apakah jawaban kita benar. Oh, 0,74. Nah, betul sekali. Untuk yang selanjutnya kita akan coba dengan gelas ukur. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam, tinggal kita tarik yang bagian ini. Ketika tuas tersebut sudah tidak bisa bergerak, maka sudah pas ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, untuk posisi yang garis atas, posisi yang garis skala utama, ini kan lebih dulu daripada posisi awal dari garis skala noniusnya, maka dapat dihitung bahwa skala utamanya yaitu 4,1. Untuk yang skala noniusnya yang paling sejajar adalah pada bagian ini, sehingga didapatkan skala nonius yaitu 0,01, 0,02. Nah, skala noniusnya yaitu 0,02, sehingga didapatkan diameter gelas ukur tersebut yaitu 4,12. Mari kita cek. Nah, betul sekali. Untuk kita akan coba untuk mengukur kedalaman dari gelas tersebut. Nah, pada bagian ini kita tinggal geser ke belakang. Nah, sampai mentok. Kalau sudah tidak bisa bergerak, maka itu benar. Nah, di sini kita bisa melihat untuk skala utamanya yaitu 5. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. Didapatkan skala utamanya yaitu 5,4. Untuk skala noniusnya yaitu yang paling sejajar pada bagian ini, maka didapatkan skala noniusnya yaitu 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Maka skala noniusnya yaitu 0,8. Sehingga didapatkan kedalaman dari botol tersebut adalah 5,48. Mari kita cek apakah jawaban kita benar. Nah, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih micrometer screw itu. Micrometer screw adalah alat ukur presisi yang tinggi digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Micrometer screw sangat berguna untuk mengukur ketebalan, diameter luar, ataupun panjang dari suatu benda kecil seperti kawat, pelat tipis, ataupun komponen mesin lainnya. Dari gambar terlihat bahwasannya micrometer screw memiliki beberapa bagian, antara lain yaitu landasan. Landasan merupakan bagian tetap yang menjadi penahan benda yang akan diukur. Benda yang akan diukur diapit di antara landasan dengan ujung skrup. Nah, yang kedua yaitu skrup. Skrup merupakan bagian yang bergerak maju dan mundur saat roda diputar. Yang ketiga yaitu lengan micrometer screw. Lengan micrometer screw digunakan untuk menyambungkan semua bagian micrometer screw dan tempat di mana skala utama berada. Yang keempat yaitu timbal. Timbal merupakan tempat di mana skala nonius tertulis dan biasanya dalam satuan milimeter.
Timbal digunakan bersamaan dengan skala utama untuk mendapatkan nilai dari suatu pengukuran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu roda bergerigi. Roda bergerigi diputar untuk menggerakkan skrup dan membantu membaca bagian pemecahan dalam satuan milimeter secara presisi. Baik, di sini sudah terlihat untuk mikrometer skrup yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Nah, untuk merapatkan bendanya, kita bisa memencet tombol yang ada di atas. Nah, untuk meregangkan, kita menggunakan tombol yang di bawah. Nah, sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita mengecek apakah mikrometer skrup ini sudah dalam keadaan terkalibrasi ataupun belum. Tinggal kita pencet bagian yang atas untuk merapatkan. Nah, di sini terlihat bahwasannya mikrometer skrup ini belum dalam keadaan terkalibrasi karena garis 0 ini tidak sejajar dengan garis yang ada di skala utamanya, sehingga didapatkan yaitu untuk kalibrasinya 0,02. Nah, biasanya ketika kita melakukan praktikum secara langsung, kita bisa langsung melakukan kalibrasi dengan menggunakan kunci mikrometer skrup. Nah, karena ini menggunakan virtual lab, maka kita akan menambahkan skala utama dan skala News dengan hasil 0,02 tadi. Baik, untuk yang pertama kita akan mencoba pengukuran. Nah, di sini terlihat bahwasannya untuk objek yang dapat diukur bisa bola ataupun kelereng, terus kabel, terus ada plat kaca. Nah, pertama kita akan mencoba menggunakan plat kaca. Nah, ini tinggal kita rapatkan sampai plat kacanya terhimpit. Nah, di sini terlihat bahwasanya skala utama dari plat kaca tersebut berada pada ini 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Maka didapatkan skala utamanya yaitu 3 mm. Nah, untuk mencari skala nonius, kita harus mencari di bagian skala nonius yang sejajar dengan sumbu yang ada di skala utamanya. Nah, yang sejajar berada pada garis ini kan. Sehingga didapatkan yaitu ini 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Sehingga didapatkan skala nonius yaitu 0,39. Nah, untuk skala utama dan skala noniusnya tadi yaitu 3 dan untuk skala noniusnya yaitu 0,39. Tinggal ditambah. Setelah itu ditambah dengan kalibrasinya yaitu 0,02. Sehingga didapatkan hasil keseluruhan yaitu 3,41. Mari kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Nah, benar sekali. Untuk yang kedua, kita akan mencoba menggunakan objek lain. Kita coba menggunakan kabel. Nah, tinggal kita tap. Setelah itu kita rapatkan sampai terhimpit. Nah, di sini terlihat bahwasannya skala utamanya berada pada titik 0 karena untuk garis satunya ini masih belum terlihat sehingga dihitungnya skala utama 0. Setelah itu skala nonius yang sejajar ini maka dihasilkan skala nonius yaitu 60, 61, 62, 63. Untuk skala noniusnya yaitu 0,63 dan ditambah dengan kalibrasinya 0,02 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,65. Apakah jawaban kita benar? Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan objek ketiga, menggunakan bola ataupun kelereng. Nah, dirapatkan lagi. Nah, sudah rapat. Di sini terlihat bahwasanya skala utamanya berada pada ke-6 kan. Jadi untuk skala utamanya yaitu 6 mm. Nah, skala noniusnya yang sejajar pada titik ini sehingga skala noniusnya yaitu 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Maka dihasilkan skala noniusnya yaitu 0,48 dan ditambah dengan hasil kalibrasi 0,02 sehingga dihasilkan yaitu
6,5. Apakah jawaban kita benar? Coba kita cek. Ya, benar sekali. Maka untuk pengukurannya yaitu seperti itu tadi ya teman-teman. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.